Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan pertama saya sendiri Ainatul Nadila dengan NIM 20031115 dan rekan saya yaitu Yohana dengan NIM 20031111. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai rubrik penilaian. Baiklah, untuk materi pertama akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama adalah pengertian rubrik. Rubrik adalah suatu panduan bagi fasilitator pembelajaran untuk melakukan penilaian yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap mutu pekerjaan siswa atau mahasiswa. Rubrik dapat pula digunakan sebagai umpan balik terhadap mutu pekerjaan siswa atau mahasiswa. Di dalam suatu rubrik terdapat suatu set kriteria yang digunakan untuk menilai kinerja dari suatu pekerjaan atau tugas tertentu oleh individu atau kelompok siswa atau mahasiswa, serta menyediakan lebih detail grade pencapaian. Dengan demikian, rubrik membantu fasilitator memberikan penilaian lebih objektif sesuai dengan pencapaian pembelajaran. Selanjutnya adalah manfaat dari rubrik. Yang pertama adalah rubrik dapat menjadi pedoman penilaian yang objektif dan konsisten dengan kriteria yang dijelaskan. Yang kedua, rubrik dapat memberi informasi bobot penilaian pada tiap tingkatan kemampuan mahasiswa atau siswa. Yang ketiga adalah rubrik dapat memotivasi mahasiswa untuk belajar lebih aktif. Yang keempat, mahasiswa dapat menggunakan rubrik untuk menentukan strategi pembelajarannya serta mengukur pencapaian kemampuannya sendiri atau kelompok belajar. Selanjutnya, mahasiswa mendapatkan umpan balik yang cepat dan akurat. Selanjutnya, rubrik dapat digunakan sebagai instrumen untuk refleksi yang efektif tentang proses pembelajaran yang telah berlangsung. Dan yang terakhir, sebagai pedoman dalam proses belajar maupun penilaian hasil belajar mahasiswa atau peserta didik. Selanjutnya adalah jenis rubrik. Rubrik itu terbagi atas dua. Yang pertama adalah analitik rubrik. Yang kedua adalah holistik rubrik. Analitik rubrik ini digunakan untuk menilai setiap kriteria secara terpisah. Selanjutnya, mengkombinasikan penilaian dari setiap kriteria untuk memberi penilaian terhadap mutu kriteria secara keseluruhan. Sedangkan holistik rubrik ini digunakan memberikan penilaian terhadap keseluruhan atau holistik terhadap mutu kinerja mahasiswa atau peserta didik. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Yohana. Kepada Yohana, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi. Pertama itu rubrik analitik. Analitik rubrik adalah rubrik yang umum digunakan untuk penilaian kinerja mahasiswa. Rubrik ini digunakan untuk melakukan asesmen tugas-tugas yang dapat dibagi ke dalam domain atau kriteria yang mana masing-masing kriteria dapat diakses secara individu. Masing-masing kriteria dapat diberi bobot penilaian sesuai dengan pentingnya dalam mencapai learning outcome dari tugas tersebut. Rubrik analitik. Berikut adalah elemen dari analitik rubrik dapat dilihat pada materi 2 ini. Itu ada kolom pertama itu ada kriteria atau domainnya. Misalnya kriteria 1, kriteria 2 atau kriteria berikutnya N.
pada dua ada nama tugasnya, misalnya level kinerja 1, level kinerja 2, dan level kinerja KN. Skor nilai yang diberikan, kemudian ada kolom nilai masing-masing kriteria. Skor atau nilai yang diberikan secara numerik dan dapat dengan kisaran 1 sampai 10 atau 1 sampai dengan 100 tergantung tingkat ketelitian atau akurasi yang diinginkan pada setiap kriteria. Kemudian ada elemen analitik rubrik dapat ditambahkan bobot penilaian masing-masing kriteria seperti di bawah ini. Kolom pertama itu ada kriteria atau domain, kemudian ada nama tugasnya, kemudian ada bobot per kriteria, kemudian hasil penilaian per kriteria. Contoh rubrik analitik. Contoh rubrik analitik atau deskriptif untuk penilaian presentasi mahasiswa. Teman-teman dapat lihat pada slide yang tersedia, itu ada kriteria atau dimensi, misalnya organisasi, isi atau gaya presentasinya. Kemudian pada kolom 2 ada presentasi mahasiswa, itu ada yang sangat baik, skornya itu lebih besar dari 81, ada baik, nilainya 61 sampai 80, kemudian ada cukup sekitar 41 sampai 60, kemudian ada kurang 21 sampai 40, ada sangat kurang sekali, itu kurang dari 20. Kemudian ada nilai masing-masing kriterianya. Yang kedua itu ada rubrik holistik. Rubrik holistik digunakan bila ada kesulitan atau tidak memungkinkan adanya pembagian penilaian suatu tugas dalam kriteria terpisah. Ini dapat terjadi karena adanya kriteria saling berkaitan dan tumpang tindih satu dengan lainnya, seperti halnya tugas kreatif yang kompleks yang mana pengerjaannya dapat didekati dengan ragam cara oleh mahasiswa, atau tugas tersebut dapat atau sulit dibagi ke dalam komponen atau kriteria penilaian. Untuk itu dibuat penilaian holistik terhadap kinerja mahasiswa. Dalam rubrik holistik, grade capaian diartikulasikan ke dalam pernyataan deskriptif. Berikut elemen dari rubrik holistik dapat dilihat pada matrik 2 ini. Itu ada grade atau capaiannya, ada skor atau nilai, deskripsi dari grade capaiannya. Kemudian contoh rubrik holistik untuk proyek multimedia. Teman-teman dapat melihat pada slide yang tersedia. Itu ada grade capaian atau skornya, ada deskripsi capaian. Grade capaian itu dapat berupa sangat baik, baik, cukup, kurang, atau sangat kurang. Kemudian skor atau nilai itu misalnya sangat baik itu 80 sampai 100, baik itu 65 sampai 75, cukup itu 55 sampai 64, kurang itu 45 sampai 54, dan sangat kurang itu kurang dari 44. Berikut contoh rubrik holistik untuk esai. Sama dengan saya itu ada seperti lihat pada slide. Sekian presentasi saya kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya, Yohana, yang telah menjelaskan materi tentang jenis rubrik. Baiklah, sekianlah video presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Saya atas perwakilan dari kelompok 5, saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan pengucapan dari kami saat mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.